ini 1 ekor sapi untuk saya, anak saya, istri saya, mantu saya. Yang 3 cucu saya akikah 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Kurban 4 campur akikah 3. Menurut kitab fikih sunnah, nggak boleh dicampur antara kurban dengan akikah. Kalau kurban saja, akikah saja. Referensinya, nama kitabnya fikih sunnah, nama penulisnya Sayyid Sabiq. Tapi menurut mazhab Syafi'i, dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi, boleh dicampur antara kurban dengan akikah. Hanya saja bedanya kalau daging kurban dibagi mentah, sedangkan daging akikah dimasakkan lalu diundang orangnya diberi makan. Jadi tinggal dibagi saja. Kalau 7 bagian, yang 3 bagian ini dilaksanakan secara akikah menurut mazhab Syafi'i. Saya sampaikan 2 versi ini bukan untuk membingungkan jamaah. Mana tahu nanti ada ustadz yang ceramah mengatakan kurban dengan akikah gak boleh dicampur. Yang satu lagi mengatakan boleh. Akhirnya jamaah bingung, gak jadi berkurban. Nah, jadi yang mengatakan gak boleh berarti dia pakai referensinya kitab ini. Yang mengatakan boleh berarti dia pakai mazhab Syafi'i dari kitab Hasyiah Al-Bujairimi. Silakan saja, perbuatan ini baik. Nabi SAW berkurban pada waktu haji wada. Beliau menyembelih sendiri 63 ekor unta. Dia sembelih. Setelah selesai 63 ekor. Waktu itu Nabi haji wada umurnya 63 tahun. Berkurban 63 ekor unta. Jadi kalau ada di antara bapak yang umurnya 50 tahun, berarti berkurban 50 ekor unta kali 50 juta. Ustadz, katanya Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, bajunya compang-camping. Iya, cobalah pikirkan. Kalau memang Nabi itu miskin, susah, berkurban 63 ekor unta. Unta yang paling murah 50 juta. Sebetulnya harganya lebih mahal, tapi karena kita udah lama kenal, ya 50 juta. Bayangkan itu. Nabi itu kaya, cuman hidupnya bersahaja. Dan di total semua, setelah Nabi sembelih 63 ekor, pisaunya diberikan Nabi kepada Sayyidina Ali. Ali, lanjutkan. Sayyidina Ali menyembelih lagi 37. Tambah 63 sama dengan 100 ekor unta. Sekarang artis menyembelih 1 ekor sapi, viralnya kemana-mana. 1 ekor sapi limosin. Kalau dibandingkan 1 ekor sapi limosin dengan 100 ekor unta, banyak mana? 100 ekor unta. Makanya kalau ada yang mengatakan kurban itu yang mana yang betul Pak Ustadz? Apakah 1 ekor kambing untuk 1 rumah, 1 ekor kambing untuk 1 orang, 1 ekor sapi untuk 7 orang, atau 100 ekor? Kalau kurbannya VVIP 100 ekor. Itu very important person. Itu yang paling hebat. Tapi kalau yang paling bawah, 1 keluarga, 1 rumah, 1 kambing, itu kelas ekonomi. Saya jelaskan ini semua supaya jamaah nggak bingung. Oh, ternyata yang buat 1 rumah 1 kambing ada, yang buat 1 kambing 1 orang ada, yang membuat 1 sapi 7 orang ada, yang buat 100 ekor pun ada. Yang nggak bisa 8 orang 1 ekor sapi, itu nggak bisa. Yang 1 itu ya udah misahkan diri aja. Tapi nggak bisa Ustadz, kami ini 1 geng. Kami kebetulan geng kami memang 8. Ya udah kamu 1 kambing, yang 7 ini. Oh nggak bisa, kami harus selalu bersama. Ya amalan ini nggak bisa menurut perasaan kita. Kita ikuti saja sunnah yang sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz Somad, ya kebetulan di belakang masjid kami ada gereja. Gerejanya ngasih sapi.
Terus, ya kami mau kurban, motongnya gimana? Apakah waktu menyembelih itu disebutkan Bismillahi Allahu Akbar dari? Sedangkan syarat beribadah itu kan pertama muslim, kedua baligh, ketiga berakal. Sedangkan ini ada tetangga kawan kita di komplek non muslim ngasih sapi. Apakah kita tolak? Yang ada itu tolak bala. Enggak ada tolak sapi. Terus sapinya diterima sebagai hadiah, diterima oleh pengurus masjid panitia sebagai hadiah, tapi saat penyembelihan disebutkan nama orang muslim. Nama siapa? Ya nama ketua panitia, ketua, sekretaris, bendahara, pengurus, semua namanya dipakai. Kalau ada yang komplain, kasih tahu sama dia, mudah-mudahan tahun depan sampean ketua. Yang penting kan dagingnya dibagi. Kalau disebut nama non muslim, maka kurbannya tidak sah. Tapi bahwa mereka memberi itu terhitung sebagai hadiah. Apakah orang yang tidak Islam itu kalau memberi sesuatu dibalas Allah Ta'ala? Ya. Buka bab tentang wakaf. Boleh orang non muslim memberi wakaf, memberi sodakoh. Jadi kalau ada misalnya kemari, lalu dia datang kasih 100 sak semen ke pengurus masjid Al-Ikhlas, diterima atau tidak? Terima. Jangan dibilang tidak diterima. Kami mesti fit and proper test dulu, dicek dulu ini hartanya dari mana. Ya diterima, tapi bahwa itu menjadi amal di akhirat, syarat amal itu diterima, sebutkan dulu passwordnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini sama ini sembarangan ngomong. Biasanya kalau minuman sudah datang, ini bisa 2 jam ceramahnya. Nah, apalagi ada teh manis. Sampai mana tadi hilang banyak. Mana dalilnya? Ketika Nabi mengirim surat ke Alexandria. Jadi waktu itu di dunia ini ada 2 paus. Satu paus yang ada di Vatikan, satu paus yang ada di Alexandria. Yang di Alexandria itu sampai sekarang masih ada. Saya waktu ke Mesir ada paus Alexandria. Mereka tidak ikut yang di Vatikan. Yang dikirimi Nabi surat yang di Alexandria. Yang bawa surat itu namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Surat ini dibawa, dibaca oleh paus. Namanya Jirjis. Nama, mereka biasanya punya 2 nama. Nama asli dan nama itu Muqawqis. Dia baca surat Nabi, dia lipat surat Nabi, dia kasih minyak wangi, dia cium, dia letakkan di dalam kotak kayu. Begitulah dia memuliakan surat Nabi. Dan Hatib yang bawa surat itu dikasih hadiah. Dikasih hadiah asal Banha. Asal artinya madu. Banha salah satu provinsi di Mesir. Memang produksi madunya bagus, madunya asli. Cirinya dibawa pulang ke rumah, istri marah. Itu asli. Madunya dibawa ke Nabi, diminum oleh Nabi. Itu dalil boleh menerima hadiah dari non muslim. Makanya kalau ada bapak ibu yang dikasih madu sampai sekarang masih disimpan, ragu untuk minum, silakan minum, atau kalau nggak mau kasih ke saya. Yang kedua dikasih kain, karena Mesir itu waktu itu produksi tekstil terbaik. Kain putihnya habis waktu. Hebat Masjid Al-Ikhlas. Karena memang ustadz-ustadz ini ceramah nggak mengenal waktu. Itu pentingnya dikasih timer. Kalau sudah bunyi, habis waktu. Tapi karena ini ustadz dari luar kota, maka ada kekhususan. Nah, lalu kemudian kain putihnya disimpan dan dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diberi hadiah yaitu bighal. Bighal ini lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Kendaraan. Kalau sekarang mungkin ya mobil dinas plat merah. Dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikirim 2 perempuan. Bayangkan baiknya Paus Alexandria itu. Dikirim 2 orang perempuan
yang satu namanya Sirin. Lalu sahabat Nabi ada yang belum nikah, namanya Hasan bin Sabit, penyair. Kalau mau perang, Hasan ini yang baca syair. Hasan, kamu ambil Sirin menjadi istri kamu. Sirin ini punya kakak namanya Maria. Maria ini ibu dari anak Nabi laki-laki bernama Ibrahim. Ibrahim ini adalah anak Nabi, nama ibunya adalah Maria Al-Qibtiyah, perempuan dari Mesir. Ini dalil boleh menerima hadiah dari non-muslim. Nah, jadi kalau ada yang ngasih sapi, ngasih macam-macam, terima saja. Sampai hari ini sudah ada yang ngasih. Berarti mereka belum dengar tausiah ini. Insya Allah nanti akan ada yang ngirim. Nah, lalu kemudian berkurban itu sebagusnya mana ra'a hilala Zulhijjah. Hilala Zulhijjah. Siapa yang melihat hilal? Kalau bulannya bulat namanya Badar. Kalau bulannya sabit namanya hilal. Jangan puasa sebelum nampak hilal, dan jangan hari raya sebelum nampak hilal. Makanya ibu yang punya suami namanya Hilal itu menjelang tanggal 1 tolong sembunyi dulu, karena mereka ini memang dicari-cari. Siapa yang melihat hilal, hilal tanda 1 bulan Zulhijjah, wa arada an yudhi, dan dia mau kurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Jangan cukur bulu, jangan potong bulu badan, jangan potong kuku dari tanggal 1 Zulhijjah. Jadi dia lihat hilal tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selama 9 hari tidak potong kuku, tidak cukur bulu, tidak cukur kumis, tidak potong jenggot, tidak potong rambut selama 9 hari. Apakah hukumnya wajib? Tidak wajib, sunnah. Jadi bagi yang mencukur kumis, yang potong jenggot, yang potong kuku, dari tanggal 1 sampai tanggal 9 hukumnya mubah, boleh. Apa hikmahnya? Apa hikmah dari menahan diri selama 9 hari? 9 hari kukunya mulai panjang, 9 hari kumisnya mulai panjang. Begitu selesai potong kurban, barulah cukur kumis, potong kuku, suasananya menjadi baru. Orang kan kalau habis potong kumis, potong kuku, itu fresh, baru. Habis potong kurban, ini sebenarnya adalah salah satu terapi yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tapi hukumnya tidak wajib. Siapa yang berkurban potong kuku pada tanggal 9, ya boleh, kurbannya tetap sah. Ini saya sampaikan karena biasanya kalau sudah mendekat hari raya kurban, banyak diangkat isu-isu, masyarakat bingung, mau dilanjutkan nggak bisa karena paket sudah habis. Lalu kemudian pada tanggal 9, jangan sampai tinggal puasa, itu disebut dengan puasa Arafah. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang pada tanggal 9 Zulhijjah. Mudah-mudahan kita panjang umur sampai tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjah selesai sholat. Kapan waktu sholat? Waktu sholat sudah bisa dilaksanakan ketika terbit matahari lewat 12 menit. Dari mana datang waktu 12 menit? Ini bumi, ini matahari. Terbit matahari. Ketika terbit matahari, datang setan menghampiri. Ini matahari bulat, datang setan. Maka disebut waktu tanduk setan. Makanya kalau ketemu cukup assalamualaikum, jangan assalamualaikum. Tanduk setan. Ini terbit matahari, datang setan menghampiri, disebut dengan qarnai syaitan atau tanduk setan. Berapa lama? Setinggi tombak. Ini tombak. Setan menghampiri matahari itu selama setinggi tombak. Setelah dihitung menurut ilmu astronomi 12 menit. Terbit matahari, lewatkan 12 menit. Setelah itu setannya pergi. Kenapa pergi Pak Ustadz? Iya, dia kan ada kerjaan lain. Karena waktu inilah yang dipakai untuk menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tauhud, Naham, berhala.
maka tidak boleh sholat pada saat waktu itu. Lewatkan 12 menit, setelah lewat setinggi tombak, barulah kita boleh sholat, namanya sholat sunat isyraq. Jadi kalau ada orang yang melaksanakan sholat Idul Fitri di waktu ini, sudah mulai boleh. Tapi biasanya kita melaksanakan kalau di Pekanbaru, di Sumatera, di Riau, di Medan, di Aceh, ya sekitar jam setengah 8 atau jam 8. Jangan terlalu panas, jamaahnya nggak tahan. Lalu kemudian mulai bertakbirnya dari mulai tenggelam matahari tanggal 9 sore masuk malam tanggal 10. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kadang takbir ini sampai jam 2 malam. Pas dilihat ke masjid, nggak ada orang. Ternyata flash disk. Banyak flash disk masuk surga. Yang punya masuk neraka. Na'udzubillah. Tolong usahakan kalaupun mau takbir yang ganti-gantian. Takbirnya dari mulai tanggal 10, 11, 12, 13 sore ba'da asar sampai menjelang tenggelam matahari, mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Takbir bukan cuma di masjid. Umar bin Khattab bertakbir di pasar sampai pasar itu seperti terangkat. Ketika mereka bertakbir di Mina, suaranya terdengar sampai ke Makkah. Antara Mina ke Makkah 6 km dan belum ada sound system. Belum ada mikrofon. Berarti suara. Ini kadang banyak orang takbir ini malas-malasan. Allah. Pas ditanya, sampean kok gitu? Rupanya masih ada gaji 13 belum cair. Semangat bertakbir. Lalu kemudian setelah sholat disembelih hewan kurban. Dari sholat subuh sampai menyembelih hewan kurban disunahkan untuk tidak makan apa-apa. Kalau sholat Idul Fitri dianjurkan makan, batalkan puasa. Tapi kalau Idul Adha memang ditahan makan, tapi hukumnya sunnah. Makanan yang pertama masuk adalah setelah menyembelih, fakulu minha, makan daging hewan kurban. Apanya dimakan? Akala min kabidi udhiyati. Yang dimakan Nabi adalah hati hewan kurban. Setelah dibelah, ambil hatinya, cuci bersih karena darah itu najis. Setelah itu kemudian dikasih jeruk. Setelah itu nggak perlu pakai jus. Dikasih garam, bakar, karena kalau daging lama matangnya, tapi kalau hati cepat langsung dimakan. Itu yang paling afdol sunnah, littabarruk, untuk ngalap barokah. Adapun sisanya, wa at'imul ba'isal faqir, sisanya yang paling afdol adalah serahkan semua ke fakir miskin, the best. Bapak, kami dari panitia ini mau menyerahkan ada 2 kupon. Saya sudah dengar ceramah Ustaz Somad, yang paling afdol serahkan semua. Jadi Bapak nggak mau kupon, saya nggak mau kupon, dagingnya aja. Yang paling afdal, makan hatinya sedikit dan sisanya bagikan semua. Ini paling afdal. Tapi kami kemarin Pak Ustadz yang berkurban dapat 2 kupon. Ini bagus, karena sebetulnya kambing itu dibagi 3. Ini kambingnya 3, 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 untuk keluarga kerabat, 1/3 untuk fakir miskin. Jadi kalau dagingnya dapat 100 kilo, sebenarnya jatah kita yang berkurban itu adalah 33 kilo. Tapi jangan gara-gara tausiah ini semua yang berkurban minta 1/3. Saya nggak mau juga ceramah saya ini merusak tatanan yang sudah kita buat. Panitia sudah mengadakan rapat dan disepakati pekurban dapat 2 kupon. Gara-gara tausiah Ustaz Somad, nanti siang semua datang unjuk rasa minta 1/3, minta 1/3. Jadi kalau kita ambil 2 kupon itu belum mencapai ambang batas 1/3. Yang nggak boleh itu melebihi 1/3. Itu yang nggak boleh.